Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan semuanya. Apa kabar malam hari ini? Wah, semoga dalam keadaan sehat, bersemangat dan juga bergeliat. Apalagi kita dah dekat-dekat masa itulah pokoknya Cik Tuan dan Puan. Baik Cik Tuan dan Puan, senang sekali saya Puan Asma pada malam hari ini dapat balik menjumpai Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan, tentunya dalam gelaran kesayangan kita, Senandung Melayu. Selama 1 jam ke depan nanti Asma akan memberikan informasi yang menarik dan juga kita akan berdendang-dendang tentunya dengan alunan lagu Melayu. Seperti biasa Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan, masih dalam suasana yang hangat-hangat nih. Asma masih ada jemputan lagi malam hari ini. Malam hari ini sangat spesial. Mungkin sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru atau masyarakat Provinsi Riau dah mengenal beliau nih Pak Cik Macin, Cik Tuan dan Puan. Nah, penasaran kan siapa orangnya? Kalau penasaran kita tengok dulu lagu yang satu ini. Tersebutlah nama desa Dayatandun, lahir putra berdarah Melayu. Meranti ayahnya, Sunda ibunya, Karismandri Sanda diberi nama. Seorang putra santun dan berbudi. Karismandri Sanda berjiwa pemimpin, bertekad hati membangun negeri. Dedikasinya yang tak diragukan lagi, semangat di hati majukan negeri. Karismandri Sanda tersebut namamu, sosok muda gigih yang sederhana. Dia sosok muda yang bersahaja, dia sosok muda yang karismatik. Karismandri Sanda, baktikan jiwamu untuk membangun negeri tercinta. Doa tulus kami dari hati untukmu Karismandri Sanda. Tersebutlah nama desa Dayatandun, lahir putra berdarah Melayu. Meranti ayahnya, Sunda ibunya, Karismandri Sanda diberi nama. Seorang putra santun dan berbudi. Karismandri Sanda berjiwa pemimpin, bertekad hati membangun negeri. Dedikasinya yang tak diragukan lagi, semangat di hati majukan negeri. Karismandri Sanda tersebut namamu, sosok
Tuan dan Puan, nampaknya udah di-spill di lagu tadi ya siapa jemputan saya pada malam hari ini. Ya betul sekali, inilah dia orangnya. Assalamualaikum Bang KR. Apa kabar malam hari ini? Baik. Baik, sehat ya. Sehat. Bersemangat. Penting bahagia. Yang penting bahagia, betul sekali Pak Cik Cik Tuan dan Puan. Beliau ini adalah Bang Harisman Risanda. Wah, Bang Harisman Risanda. Siapa tak kenal beliau Pak Cik Cik Tuan dan Puan, putra daerah, pengusaha lagi, dan insya Allah sebentar lagi akan siap untuk menjadi kompetitor dalam DPD RI ya, Bang Harisman ya, Bang KR. Baik Bang KR, kalau mungkin masyarakat yang udah tahu pula. Tapi kan ada juga masyarakat yang ingin tahu, tak kenal makan tak sayang. Betul. Nah, mungkin boleh cerita sedikit biografi mengenai seorang Bang Harisman Risanda ini, kelahiran mana, kemudian juga sekarang berkegiatan apa gitu. Saya lahir di desa terpencil di Dayo, Kecamatan Tandun, dulunya Kabupaten Kampar, tapi setelah 2006 pemekaran jadi Kabupaten Rokan-Hulu. Saya SD 6 kali pindah. 6 kali karena pindah? ngikutin orang tua kerja di kebun kan. Akhirnya saya berlabuh di SD 033 Bangkinang. Iya. Di SD Bangkinang, saya melanjutkan ke SMP di Bangkinang karena pengaruh ekonomi keluarga dulu tahun 2000 don banyak PHK massal, termasuk orang tua saya kena. Akhirnya saya di SMP menuju ke SMA saya berhenti karena tak punya uang 250.000. Saya nganggur, rumah dijual, ibu bapak saya balik lagi ke desa. Akhirnya suatu ketika karena bapak saya alumni SPMA, ketemu teman, saya masuklah sekolah SPMA dan menamatkan di Pekanbaru. Saya masuk kota Pekanbaru itu 2004. Berarti kalau Juli nanti sekitar 20 tahun saya di Pekanbaru. Seperti itu. Jadi saya besar di Bangkinang, ya jadi atlet lah, bola kaki dulunya. Oh, atlet rupanya. Atlet. Jadi ya kalau dulu emosi kenapa orang bisa kita nggak bisa, ternyata Tuhan tuh punya rencana lain saya untuk lebih besar lagi, tidak jadi atlet. Bukan kita mengecilkan atlet, tapi memang rezeki saya nggak ada di situ, seperti itu. Jadi masuk di SPMA, keluarga saya pindah ke Kalimantan, jadi tamat SPMA saya tidak kuliah, nganggur juga setahun bekerja, habis itu kuliah di Tabrani, dari pertanian larinya ke psikolog. Itu pun nggak selesai. Nggak selesai, ya namanya sibuk bekerja, tambah lagi kuliah, saya pikir emang saya nggak ditakdirkan menjadi sarjana, saya bilang gitu. Artinya kalau saya sarjana mungkin saya sudah bekerja sama orang kan, tapi saya mendidik mental untuk jadi pengusaha gitu Mbak. Seperti itu. Jadi di Pekanbaru ini ya saya merintis, tamat sekolah, dari masjid ke masjid tinggal, akhirnya berumah tangga 2014, sampai sekarang alhamdulillah anak sudah 4, istri 1. Iya, istri 1. Ya, anak 4 ya. Jadi kegiatan saya itu pertama saya kerja di perusahaan swasta. Setelah menikah saya kerja di BUMN di Pupuk Kaltim sebagai tenaga kontrak. Bertahan 3 tahun. Ya dikeluarkan atau tidak diperpanjang. Akhirnya saya buka perusahaan sendiri dan alhamdulillah sampai sekarang saya berkembang. Ada beberapa karyawan, itu yang saya rasakan sampai sekarang. Yang dulunya kita nggak punya apa-apa, tapi bersyukur Allah menitipkan saya ada beberapa yang bisa saya apakan. Ya, insya Allah untuk anak-anak saya sampai selesai, insya Allah cukup. Wah, luar biasa sekali. Kalau orang yang tak tahu mungkin menengok, seorang Bang KR ini orang yang sukses. Ternyata di Bali itu ada sejarah hidup yang cukup, perjuangannya cukup, apa istilahnya ya? Pedih lah, pahit. Pahit ya. Ya, saya baru percaya kalau dulu kita baca-baca buku bahwa wah ini teorinya dari orang susah bisa menjadi orang sukses. Ternyata menjadi pengusaha itu bukan hanya uang atau kemauan atau apa gitu kan. Ternyata saya dalamin sekarang, saya membangun usaha itu di 2019 tuh dalam kondisi terpuruk, minus 1,6 miliar, sampai saya dikejar-kejar debt collector. Akhirnya perusahaan yang waktu saya bekerja itu sudah mau saya koyak nih perusahaan, gara-gara ini saya gagal. Tapi saya lihat pas berdirinya perusahaan ini, Selasa 27 Maret 2018 berdirilah perusahaan ini. Nangis saya, ternyata itu pas anak saya umur 1 tahun. Pas 1 tahun. Nah, dari situlah saya mulai bangkit, akhirnya sampai sekarang bisa mempekerjakan kurang lebih hampir 30 orang. 30 orang, membuka lapangan kerja hampir 30 orang ya? Ya, hampir 30 orang seperti itu. Oke, kemudian Bang KR, tadi kalau kita dengar tadi kisah daripada Bang KR tadi, bahwasanya
untuk menyelesaikan sekolah tingkat atas saja butuh perjuangan ya, karena orang tua yang mungkin pada masa itu entah krisis atau apa segala macam betul. ya. Kan kalau kita tengok ya, kalau budak-budak zaman kene nih, remaja-remaja zaman kene ini tersangkut sikit atau tersandung sikit, galau, terpuruk. Seorang Bang KR tidak seperti itu. Macam mana caranya? Sekarang gini, kalau kita dalam hidup ini ditanya kapan kita menjadi seorang pejuang yang pantang menyerah. Iya. Kita pantang menyerah tuh di saat usia kita balita. Ketika kita mulai merangkak, belajar jalan, jatuh bangkit, jatuh bangkit. Tapi kalau saat itu kita tidak punya mental yang kuat untuk terus berdiri, sampai sekarang kita nggak bisa jalan. Artinya apa? Saya selalu tekankan dalam hati saya itu, kalau apa tuh saya menghayal, Mbak. Menghayal, pokoknya menghayal, nonton sinetron. Jadi ekspektasi saya untuk menjadi apa itu betul-betul hayalan. Iya. Sampai per detik ini juga hidup saya selalu menghayal. Ya, satu ketika nanti pas menghayal. Kalau menghayal, bermimpi itu kan tinggi-tinggi kan, kalau jatuh kan tidak terasa sakit. Iya, betul. Ya, saya di Bangkinang tuh merasakan keluarga saya nggak punya, ibu saya jual kue keliling di SD. Iya. Orang banyak yang mencemeh saya, wah keluarga saya, kamu begini ya. Saya bilang suatu saat nanti, saya bilang, mama cukup nangis untuk kegagalan saya saat ini. Tapi suatu saat nanti mama nangis khusus untuk kebahagiaan yang mama terima, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi, Dan sekarang sudah dibuktikan. Ya, seperti itulah. Ya, alhamdulillah Mbak, sekarang dalam kehidupan saya Allah menitipkan begitu banyak ke saya. Nah, jadi saya lebih bagus berbuat untuk kebaikan lebih baiknya, bisa lebih peduli. Bagi saya gini kan, kalau orang kaya itu orang yang banyak uang, banyak harta, bagi saya itu orang tamak. Iya. Tapi orang yang kaya itu mau dia berbagi, peduli sesama, itu yang menurut saya yang kaya. Oke. Jadi kalau puncak kebahagiaan saya membantu orang dan mereka bahagia, itu adalah puncak kebahagiaan bagi saya. Wah. Seperti itu. Puncak kebahagiaan ketika ketika kita bisa membantu membantu orang orang lain, membuat orang lain tersenyum, Senyum itu dan suatu bahagia. kebanggaan bagi Satu diri kebanggaan, sendiri saya ya. bilang itu. Iya. Kalau harta kan masih bisa dicari, tapi Betul. kalau nengok senyum, ya bilang sedekah yang paling gampang itu yang apa ya, senyum. Iya. Bisa membuat orang bahagia, artinya itu. Ya, saya berpikirnya saya membantu saat ini bukan berarti untuk saya, tapi saya pikirkan untuk anak-anak saya besok ke depan. Seperti itu, seperti Betul itu. sekali. Ya, itu yang harus dirubah jadi anak muda. Jangan pernah gakut, jangan pernah sebelum dicoba. Yang penting hajar dulu. Masalah sukses tidak suksesnya urusan nanti. Iya, try dulu kata orang sekarang ya, try dulu. Untuk masalah hasilnya tengok nanti lah. Yang penting sudah berjuang terlebih dahulu ya. Itu. Baik, kemudian Pak KR, kalau biasanya kita ini kan dalam hidupnya ada sosok yang menjadi inspirasi dalam hidup kita. Kalau untuk Bang KR sendiri, siapa yang menjadi inspirasi? Ya, kalau inspirasi di keluarga itu udah pasti ya. Tapi kalau dari sahabat-sahabat teman dari saya itu ya Haji Khairil itulah yang punya Raja Kopi. Oh, oke. Karena Kenapa? Ya, dari omongannya itu yang membekas sama saya waktu 2019 saya gagal. Karisman, kamu jangan pernah takut kalau meminta sama Maha Kuasa. Kalau kata Maha Kuasa kamu dikasih, musuhmu pun di depan kamu dikasih. Iya. Tapi kalau katanya nggak dikasih, kata Allah, mau saudaramu, bapakmu, adikmu apa tidak akan dapat. Nah, disitulah saya belajar. Ingat ya, kalau kamu jatuh, jangan seperti tape, tapi Iya. seperti tupai. Kalau tape kan jatuh, plek, selesai. Iya. Kalau tupai, begitu jatuh, tok, langsung loncat. Dia lompat lagi. Seperti itulah yang saya hadapin. Lika-liku di Pekanbaru. Dan saya juga sekolah dulu kan di sekolah pertanian, sekolah pemerintah, Mbak. Iya. Jadi sekolah pemerintah itu di bawah naungan dinas pendidikan, dinas pertanian. Dia kita di asrama seluruh Riau kumpul di sana. Ya, saya itu masuk siswa yang paling bodoh, Mbak. Itu ada di sekolah. Kenapa bisa penilaian segitu? Ya, satu pelawan. Jadi saya emang pelawan, ya selalu demo-demo kalau nggak sesuai. Artinya gini, karena sekolah kita dulu dari sekolah pemerintah, Iya. banyak anggaran tapi tidak sesuai, pasti saya laporkan. Nah itulah, ya istilahnya dari makan kita semua difasilitasin, sampai satu minggu itu baju kita dikasih 8, hari kan cuma 6. Iya. Jadi ya banyak di anggaran kita nggak tahu lah, tapi kalau sekarang kita paham kenapa jadi perebutan sekolah SPMA. Tapi sekarang udah bertukar jadi ke dinas pendidikan, sudah beda lagi seperti itu. Ya dulu kami setahun itu ada 100 orang, 120 orang yang tamat cuma 100 orang. Jadi memang betul-betul orang pilihan. Nah, saya masuk pun ya nggak terlalu pinter-pinter kali lah seperti itu. Nggak bisa pinter, ya yang penting bisa ngikutin namanya pertanian kan. Iya. Sekolah masuk asrama bawa cangkul, bawa parang. Nah, itulah sekolah kami dulu di SPMA. Tapi saya dididik di SPMA itu, Mbak, di dalam asrama. Di situ saya paham tentang
persaudaraan. Jadi kita kalau ketemu sekarang reunian itu ya punya cerita. Iya. Kamu dulu begini, kamu curi kangkung, kamu curi jagung, kamu curi ini. Jadi kita tali persaudaraan kita kuat. Jadi kalau kita ketemu kemana-mana, ya senioritas tuh main. Contoh kita duduk rame-rame satu alumni. Ada alumni yang lebih muda, contohnya dia jadi kepala dinas atau menjadi jabatan lebih tinggi. Tapi ketika kursi itu penuh, datang yang senior walaupun dia tidak siapa-siapa, yang punya jabatan tinggi, dia berdiri, nundukkan itu senioritas. Ya, itu yang sekarang saya lihat sekolah-sekolah sudah tidak ada lagi, jarang ada lagi lah. Jadi saya dulu gabung itu banyak sama orang Melayu, sama orang Natuna. Dulu kan masih Riau itu kan masih gabung nih, belum ada Kepri ya. Nah, tapi setelah 2006 tadi Bapak berpisah kan. Jadi kami memang betul-betul ketua geng Melayunya saya gitu kan waktu itu di walaupun saya ini berdarah Melayu sama Sunda gitu. Ibu saya Sunda, bapak saya Melayu Meranti, orang pulau. Orang pulau Meranti lah seperti itu. Ya, di Pekanbaru ini kehidupan saya ya nggak terlalu mulus-mulus lah. Yang namanya kita dulu sewa kontrakan, kalau udah tanggal tua saya jumpa ibu kos saja takut karena belum gajian gitu kan. Nah, nanti akhirnya nyewa rumah sana. Akhirnya keluarga saya dari ibu bapak saya dari Kalimantan saya tarik ke sini. Tarik ke sini sampai nggak punya rumah. Ya kalau di flashback ke belakang nengok nggak ada rumah. Nah, dibandingkan sekarang rasa syukur kami kuat lah Mbak. Nah, sekarang boleh dikatakan rumah ya alhamdulillah lah ada gitu untuk berteduh gitu seperti itu. Wah, luar biasa. Ya banyaklah hal-haliku yang saya hadapin untuk di Riau nih. Saya begitu cinta di Riau karena dalam keluarga saya cuman saya sendiri yang nggak pernah keluar dari Riau. Kalau adik-adik saya 3 orang tuh ada di Kalimantan, merantau, di Bandung, ikut orang tua saya. Begitu cinta saya dengan Riau. Saya bilang makanya tinggal yang paling enak di mana Karisma? Di Riau. Nah, seperti itu. Ketika orang lain memilih untuk mencari atau berjuang atau berusaha berkarir di luar daerah, orang Bangka Air memilih untuk membesarkan daerahnya sendiri. Iyalah, pastilah karena saya lahir di sini, otomatis kita bertanggung jawab untuk membesarkan daerah yang kita tinggal. Iya betul. Itu. Kemudian Bangka Air sejak kapan nih mulai aktif berorganisasi dan organisasi apa aja yang pernah diikuti? Saya tuh berorganisasi itu nggak ada ya Mbak Puan. Saya tuh hanya orangnya lebih senang menyendiri, ngopi, baca-baca, jadi marketing sejati lah. Jadi kalau saya di kedai kopi itu nelpon, tengok customer, pokoknya jadi calo lah. Pokoknya asal halal sikat semua gitu kan. Berorganisasi ini baru-baru ini aja sih, ikut HIPMI, ikut alumni SPMA, cuman itu aja organisasi. Cuman kalau bidang bisnis, saya udah mengikuti acara Sio Mastermind yang punyanya Mardigu, Pak Helmi Yahya, Pak Gita Riawan sama apa. Itu emang betul-betul kita pengusaha seluruh Indonesia kumpul mengikuti kayak KISQ kayak gitulah, seperti itu. Emang kita ada persatuannya. Ya ikut-ikut bisnis di Jakarta. Jadi saya emang di Jakarta ikut-ikut bisnis. Apa yang saya dapat ilmu dari Jakarta, saya mau bantu untuk di Riau mengembangkan anak-anak muda di Riau, seperti itu. Oh, luar biasa. Tadi di pembukaan kita kok saya lagunya tentang Bangka Air ya. Terinspirasi dari mana untuk lagu ini nih? Ya, saya menceritakan tentang kehidupan saya. Saya lahir dari desa, pergi ke kota dan ingin membangun lagi lebih bermanfaat lagi seperti itu. Seperti itu ya, jadi memberikan contoh istilahnya kepada yang muda-muda sekarang, kalau misalnya ketika gagal, ketika terpuruk harus bangkit lagi dan jangan takut untuk mencoba ya Bang Kair. Pastilah, jangan takut. Tapi ingat, dalam suatu usaha bisnis libatkan Tuhan dalam segala hal. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Yang penting saya selalu berpesan ke warga atau ke karyawan-karyawan saya, kunci pertama adalah 5 waktu. Saya punya perusahaan Mbak Puan, saya nggak nengok titel ijazah mereka tamatan apa. Kenapa? Di tengah perusahaan-perusahaan lain yang mewajibkan harus ada ijazah dan ijazahnya ditahan. Kenapa? Saya gini, namanya orang butuh bekerja, berarti artinya dia butuh untuk kehidupan dia. Butuh kehidupan dia. Contohnya, orang berani buat apa saja untuk menghidupin dia. Kalau kita kasih dengan standar seperti itu, kan kasihan, sama aja kita memutus rantai rezeki dia. Betul. Makanya saya bilang, kunci pertama masuk ke perusahaan saya adalah mereka, kalau seiman, kunci pertama 5 waktu. 5 waktu kamu harus wajib. Karena tanda tangan kontrak itu 5 waktu kamu wajib. Kalau kamu berbohong tentang sholat, hari itu juga kamu saya keluarkan. Tapi kalau kamu kesalahan dalam bekerja, masih bisa kita pertimbangkan. Seperti itu. Dulu saya di kantor saya itu, setahun saya coba
sholat duha itu saya bayar 25.000, Mbak. Satu karyawan. Satu karyawan, Wah. satu hari. Emang saya kasih. Motivasinya apa? Supaya karena gini, kalau kita sudah terpaksa Betul. jadi terbiasa. Iya. Setidaknya saya pernah memberikan contoh yang baik bagi mereka. Walaupun terpaksa sama, saya terpaksa juga bangun jam 6, bangun jam 3 malam. Ya bisa 40 hari kita melewatin itu. Insya Allah ke depannya udah lempeng aja lah. Masya Seperti Allah. itu ya. Yang menyelamatkan sampai sekarang saya tidak ijazah tinggi, selain dari doa orang tua, support dari keluarga, istri itu. Saya bersyukurnya walaupun saya tidak tamatan pesantren, tapi saya dari umur 6 tahun itu udah 5 waktu itu nggak tinggal sampai per detik ini. Nah, seperti itu ya. Sholat sunat duha kita jalankan. Jadi saya pernah dulu sekolah di SPMA. Hah? Ceritanya ketawa. Emang wajah saya ini kan agak sangar gitu Iya. kan. Jadi saya sekolah di Saya iya kan pula ya. sekolah di SPMA. Heeh. Jadi setiap jam 9 saya itu permisi. Heeh. Kenapa? 9 pagi. 9 pagi, Iya. habis belajar baru masuk jam 8 itu kan permisi. Permisi, habis itu saya masuk. Akhirnya beberapa lama guru-guru ini curiga. Ini kemana nih Karisman keluar? Ini pasti keluar dia mau ngerokok atau cabut ke kantin, atau iya. ke kantin. Iya. Akhirnya guru-guru itu berembuk lah, nangkap saya, diikutin saya. Pas saya diikutin, saya lagi sholat duha. Akhirnya guru-guru tuh meluk saya nangis. Oh ternyata kita salah berprasangka. Akhirnya minggu depan dibuat ekstrakurikuler menjadi kewajiban setiap jam 9 sampai jam 9.15 diwajibkan seluruh siswa sholat duha. Sholat duha, Masya Allah. Menjadi trendsetter jadi trendsetter dalam ibadah. Dalam ibadah. Seperti Masya itulah Allah. yang saya contohkan ke sekolah seperti itu ya. Waktu kuliah juga saya di Tabrani. Nilai yang paling tinggi itu cuma ilmu agama. Gara-gara apa? Saya tiap mau belajar, saya sholat duha. Rupa di samping saya dosen saya agak. Jadi semasuk nggak masuk dapat nilai A+ terus. Ada nilai plus. Nilai plus. Nilai Masuk plus. nggak masuk dapat nilai plus ya. Gara-gara ya sholat duha. Artinya apa? Nggak ada beribadah itu yang sia-sia. Betul, Seperti itu. betul. Itulah yang membuat saya sampai sekarang kuncinya adalah ibadah. Kalau engkau bisa berbohong tentang ibadah, berarti kerjaan yang lain engkau bisa berbohong. Betul. Karena bagi saya berbohong itu, wah sakit lah kan. Kamu berbohong dengan saya itu bermasalah sholat. Iya. Sama Allah kamu bertanggung jawab. Betul. Sama saya juga kamu bertanggung jawab. Makanya saya bilang, kalau kalian bekerja 5 waktu, kalian wajib sholat. Minimal zuhur sama asar. Iya. Kalau di luar jam kerja itu urusan kamu dengan Tuhan. Kalau enggak kan tanggung jawab saya, karena mereka bekerja di naungan saya selama 8 jam. Iya. Terjadi apa sesuatu, tanggung jawabnya ke saya. Betul. Nanti saya ditanya sama Allah, kenapa kamu gak sholat? Ya saya kerja dengan Pak Karisman. Ditanya lagi yang jadi takut. Jadi bayangan-bayangan seperti itulah yang saya terapkan jadi ketakutan. Akhirnya saya bilang, boleh tanya nanti karyawan saya semua. Yang saya tanya pertama, siap nggak kamu 5 waktu? Itu aja. Kalau masalah bisa nggak bisa kerja itu kita sama-sama mau belajar, sama-sama mau berapa ya, yuk. Saya pada intinya punya perusahaan itu saya nggak mau jadi kaya sendiri, nggak mau jadi hebat sendiri. Makanya kalau saya ada training-training, karyawan-karyawan saya yang berpotensi, saya ikutkan. Kalau bisa punya kelebihan, saya buatkan perusahaan, Mbak. Nah, sekarang udah tiga perusahaan yang saya buatkan. Saya gantian. Ini saya sudah buatkan wadahnya. Kalau tidak sukses, hati kalian aja yang kurang bersih. Iya, Tinggal kalian minta maha kuasa. Saya yang penting dia buat. Ya. Kalau kita punya karyawan yang hebat, tapi tidak kita fasilitasin, nanti jadi bersaing sama kita, rugi di kita kan. Akhirnya Betul. kita berikan mereka suatu peluang. Nih kamu buat perusahaan, kamu ambil 90%, 10% di saya. Tapi ada 10 karyawan jadi 100% juga saya kan. Jadi jangan takut untuk berbagi sesama, karena rezeki itu sudah tertakar, tak akan tertukar. Seperti itu. Tertakar tak akan tertukar. Nah, Wah, luar seperti biasa itu. sekali. Kalau boleh tahu, usaha apa yang tengah dijalani sekarang nih? Saya itu pegawai kontrak BUMN masalah pupuk, karena basic saya itu pertama bekerja saya itu jadi sales, Mbak. Iya. Jadi kerja tahun 2007 saya tamat jadi sales, pakai sepeda motor, dipecat saya pakai SMS. Lewat SMS? SMS, bayangin coba. Masya Akhirnya Allah. dari kepedihan-kepedihan itu saya belajar menjadi orang besar. Akhirnya pindah ke perusahaan lain dalam bidang yang sama. Alhamdulillah dikasih mobil. Istilahnya kalau bicara karir saya di dalam bekerja, alhamdulillah saya butuh waktu 7 bulan, 8 bulan saya udah pakai mobil, pakai supir lagi. Pakai supir lagi? Nah, orang butuh 3 tahun, 4 tahun dan harus sarjana lagi. Iya. Saya nggak pakai sarjana, saya Iya, cuma iya. tamat SPMA seperti itu. Ya itu kerja dipecat pakai SMS, diapakan. Nah, akhirnya ya pedih-pedih. Tapi kepedihan itu saya balas dengan positif.
sakit hati itu memang saya balas dengan positif. Saya bisa lebih dari kamu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sekarang yang dulu-dulu mecat, menghina saya, ya saya lihat, ya alhamdulillah saya bukan mengatakan lebih unggul, tapi saya lebih sedikit enak lah hidup saya seperti itu, Mbak. Ya, tapi kan silaturahmi masih terjalin ya. Ya, jangan lupakan sejarah. Betul. Maupun dia, ya saya bilang, dia begitu, itu udah jalan kita menjadi orang. Kalau tanpa digituin, kita mungkin nggak bisa jadi seperti ini. Betul. Jadi jangan pernah sakit hati. Yang penting kita maafkan, mudah-mudahan di balik itu semua Allah mempunyai rencana yang lebih besar. Seperti itu. Jadi di balik kendala yang kita hadapi ada sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah yang lebih pasti, baik lagi ya. Pasti. Pokoknya percayalah dengan rumus seperti itu gitu kan. Nggak ada yang sia-sia lah Allah memberikan coba. Ya namanya kita mau naik kelas, pasti kita diberikan ujian-ujian kan, tapi kita ya kalau saya berpikirnya bukan masa sulit, tapi jalan sulit. Kalau masa sulit memang waktunya sulit terus, tapi kalau jalan sulit, jalan dikit, terkendala bisa lewat, Itu yang saya hadapin, ini bukan masa sulit. Jalan-jalan sulit selama kehidupan saya ini, insya Allah terlewatin terus. Artinya apa? Tuhan sayang sama saya. Wah, Masya Allah. Kemudian nih kalau tak silap saya ada dengar bocoran katanya Bang Karisman nih Pak Cik Mas Cici Tuan Bang KR nih sudah mengumrohkan banyak orang. Jadi itu tak takut dia kalau kita masyarakat awam kamu pikirkan umroh itu kan tak sikit biayanya kan, pul jutanya kan. Tak takut. Jadi bicara umroh ini kadang-kadang itu yang membuat hati saya itu kadang-kadang bergetar. Jadi saya nggak pernah termimpi dalam hidup saya dari kecil, jangankan untuk pergi umroh, naik mobil aja saya nggak terpikir. Karena begitu sulitnya keadaan ekonomi keluarga saya. Bapak saya hanya sebagai pegawai buruh kebun, saya sekolah yang gantung-gantung, tidak bisa kuliah, saya mengalah untuk adik-adik saya. Ya saya rasakan di Bangkinang. Cuman ya saya bersumpah di dalam. Tapi ini maaf ya, kalau saya itu kadang-kadang kalau gagal itu, kalau apa tuh, yang jadi cerminan saya di kaca besar, saya telanjang pakai kolor, maaf ya. Saya bilang, Karisman, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Tubuh kamu ini bisa apa kamu? Bisa, saya selalu marah-marah dengan diri saya. Akhirnya saya udah punya niat, punya perusahaan, saya bilang suatu saat nanti terinspirasi oleh Haji Isyam di Kalimantan. Dia dulu kalau aku jadi orang sukses, aku kepingin 300 kali sholat Jumat. 300 kali sholat Jumat di Mekah. Di Mekah. Kalau itu kan kita biasa ya di Mekah ya. Ya akhirnya saya berpikir, besok kalau aku jadi orang kaya, jadi orang berada, punya duit, saya mau umroh 100 kali. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau saya 100 kali umroh, alangkah serakahnya saya. Sampai umur 50 tahun aja nggak habis saya ngumrohkan, nggak akan selesai niat saya. Akhirnya saya berpikir lagi, wah ini saya umrohnya harus bawa keluarga atau orang-orang terdekat, orang-orang yang pernah berjasa dengan saya. Disitulah saya berikan dan alhamdulillah mungkin di akhir bulan ini dari 100 itu tercukupin. Jadi yang saya umrohkan itu guru SD, guru SMP, guru SPMA, dan orang-orang yang pernah berjasa dengan saya. Ya mungkin ada guru saya SMP, kalau ini melihat 22 tahun saya nggak pernah ketemu, komunikasi aja nggak penuh. Saya telepon, halo Bu, kenal Kak dengan saya? Nah, saya Karisman, saya bilang. Siswa Ibu yang paling bandel, saya bilang gitu. Ya kerja di mana? Saya bilang. Saya wawancarain gitu kan, Bu saya minta maaf sebelumnya karena kesibukan dan ini betul-betul waktu yang mendesak, karena saya nggak bisa ke Bangkinang, izinkan saya menyampaikan berita ini. Saya bilang, Ibu udah pernah kemana aja? Nggak ada, masih di Riau aja, udah pensiun. Bu, ini ada titipan, saya bilang. Titipan apa? Titipan dari Allah atas dedikasi Ibu mengajar dengan ikhlas amal-amal Ibu umroh dengan saya tanggal 18 Oktober 2022. Tapi satu syarat, saya bilang. Apa syaratnya? Ibu izin ke suami, kalau diizinkan suami, Ibu telepon saya, nanti semua staf saya ngurus, saya bilang gitu. Ya rasa gimana lah, saya nggak tahu kan orang yang dapat bahagia seperti itu kan. Akhirnya bilang, ini bukan dari Karisman Bu, ini titipan dari Allah atas jasa-jasa Ibu selama ini. Saya berpikir apa yang saya berikan itu bukan dari saya, tapi Allah menitipkan ke saya untuk memberikan kepada orang-orang yang layak, yang dipanggil oleh Allah. Ya guru saya, tetangga saya, bahkan orang-orang yang dulunya juga berprangkasangka buruk sama saya, sekarang dapat jatahnya. Dan alhamdulillah mereka terpanggil, Allah menitipkan ke saya. Seperti itu. Ya 100 orang lah. Merinding saya mendengarnya ya, 100 orang yang anggap aja satu orang ada agak berapa kalau umur saya kan? 30. Masya Allah. Yang pertama itu saya cukup mahal umroh. Sekitar 50-an habis. 50-an. Tapi semuanya diniatkan karena Allah. Ya saya niatnya karena Allah. Ya? Karena berpikir saya rezeki itu seperti rambut aja dicukur, hidup lagi, tumbuh lagi ya.
percayalah bahwa kebaikan yang kita berikan pasti Allah balas kebaikan. Enggak dengan kita, dengan anak-anak saya, dengan keluarga saya. Alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan apa. Ya jadi orang yang pedulilah kita dalam apa. Karena di dalam saya membawa umroh itu yang betul-betul saya ingin bukan nunjukkan. Jadi jadilah peduli kepada sesama. Justru saya udah gerakkan sekarang ke alumni SMP, SMP khususnya, kita kumpul. Rencana saya mungkin besok saya mau jumpain SMP, mana guru-guru yang pernah ngajar kami, mau kami berikan umroh, tapi bukan saya sendiri. Kita panggil alumni itu bersama-sama sumbangan, mau 50.000, mau 100.000, nanti kekurangannya mana yang punya kelebihan, kita apakan. Jadi kita memberikan edukasi contoh lah kepada masyarakat supaya kita memberikan menjadi yang peduli. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Bang KR, nampak kita nak berehat dulu sekejap Bang KR ya. Masih panjang nih perbincangan kita dengan Bang KR karena kita nak mengulik lagi apa saja yang menjadi pengalaman hidupnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita saksikan lagu yang satu ini. Iklan paket sosialisasi dan kampanye Riau TV khusus perseorangan. Satu kali tayang biaya 50.000 dengan durasi 30 detik. Paket 7,5 juta untuk 200 kali tayang di bursa, di klip, belacak. Harga 75.000 per spot, tayang di program news, detak malam, detak siang, detak Melayu. Paket 200 kali tayang seharga 12 juta rupiah. Informasi dan pemasangan iklan hubungi marketing dan wartawan Riau TV. Jangan lupa saksikan acara Sirawa setiap hari Rabu jam 9 hanya di Riau Televisi. Kipasan di tepi tabe, Ucua ubi di tepi kolam, bapasan kami sakete. nonton Sirawa setiap Rabu jam 9 malam. Sirawa Rancak Dana. Greentex Electric Bike dan Electric Motorbike adalah merek sepeda dan sepeda motor terbaik di Indonesia. Dibekali dengan motor 1000/1500 watt dan baterai lithium 60 volt 23,4 ampere per hour. Dengan spesifikasi tersebut, motor Greentex dapat melaju hingga 70 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 100 km untuk sekali pengisian. Keunggulan lainnya adalah mesin motor tidak berisik, tidak perlu ganti oli, dan tidak perlu mengisi BBM. Motor Greentex juga tidak mengeluarkan gas karbon dioksida sehingga sangat ramah lingkungan. Mai Hareva selaku manajer Greentex Riau mengatakan,
Beberapa tipe dari motor listrik telah mendapat subsidi pemerintah sebesar 7 juta rupiah. Greentech juga memberi kemudahan seperti free charger selama 2 tahun yang berlaku di Greentech Charger Station. Konsumen tidak lagi perlu memikirkan biaya listrik selama menggunakan layanan tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan motor listrik impian Anda di dealer-dealer terdekat kami. Greentech Pekanbaru, Go Green Save Power. Di lobi. Iya baik cik tuan dan puan, langsung rupanya tak pakai lagu nah. Kita masih berbincang-bincang bersama dengan Bang KR ya, Bang Karisman. Nah, luar biasa sekali perjalanan hidup beliau. Dan sekarang Bang KR kita nak bincang-bincang nih mengenai ke depannya. Tadi kita dah bincang-bincang mengenai masa lalu Bang KR yang Masya Allah luar biasa ya. Ini cukup menginspirasi banyak orang termasuk saya pribadi. Kalau untuk ke depannya, ini kalau tak silap untuk mendaftar sebagai DPD RI ya. Nomor berapa Bang? Nomor 14. Nomor 14 ya. Kenapa terpikir untuk menjadi wakil rakyat ketika hidup pengusaha tuh kan dah senang ya, duit dah banyak apa lagi kan, harta tahta lagi, kenapa memilih untuk melayani rakyat? Ya saya ingin sisa hidup saya kan udah 36 ini kita nggak tahu sampai kapan. Saya ingin menjadi orang yang dikenang dengan kebaikan. Kalau saya sebagai pengusaha, saya hanya bisa bantu keluarga, karyawan saya hanya sebagian, sekecil. Tapi kalau saya ikut di politik, ikut di kontestan politik, menjadi pengambil kebijakan, mungkin saya bisa membantu lebih besar lagi, seperti itu. Dari atas dasar itulah saya ingin berbuat, khususnya Riau lah, berbuat, seperti itu. Jadi memang berangkat dari keinginan memperluas lagi koneksi untuk bisa membantu orang banyak ya? Gini, saya tuh pertama udah antipati dengan politik. Suatu ketika saya ketemu dengan salah satu anggota DPR provinsi untuk Rohul. Dia bilang, Karisman bantu saya mau pelantikan besok Apkasindo. Boleh? Saya bilang gitu. Tapi satu syarat, bantulah reses kampung saya bilang. Oke. Dibantunya. Saya tengok-tengok, hanya tunjuk-tunjuk kayak gitu, dia bisa bantu banyak kan. Kalau pribadi kita paling cuma bisa 10 juta, 20 juta, tapi dia bisa bantu. Ternyata baru tahu saya di negara ini rupanya ada anggaran melalui kebijakan-kebijakan dewan itu bisa bantu lah. Jadi saya terinspirasi, untuk berbuat lebih besar lagi ya mungkin kalau dengan kapasitas pengusaha kan terbatas kan, karena ya harus punya uang triliunan itu juga nggak bisa memenuhi semuanya kan. Tapi kalau jadi pemerintahan ya saya mungkin bisa berbuat lebih banyak. Dari situlah saya inspirasi, ini bisa mencalonkan lah, saya coba, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya digiring masuk partai, saya tidak jadi masuk partai, saya tidak ingin jadi anggota DPR RI. Jadi saya pikir, saya kan orangnya agak sedikit bandel, tidak mau diatur kan. Saya pikir kalau ikut partai kan ngikutin ketua partai, ngikutin arah gini, nggak mau saya. Nggak sesuai dengan hati nurani. Akhirnya saya pikir-pikir, DPD lah. Kalau DPD ini kan pertanggungjawaban saya dengan masyarakat, dengan Tuhan kan. Betul. Kalau kita kalah emang karena negara kita adalah musyawarah mufakat, suara terbanyak, ya kita udah mesuarakan. Yang penting kita berusaha. Contohnya kita mengusahakan ini tapi tidak diterima, yang lain diterima, suara terbanyak, ya udah lepas. Yang penting kita tidak mengikuti arus. Walaupun kebijakan itu ya berarti yang menentukan adalah pimpinan kan, seperti itu. Jadi dasar itulah saya mau nyalonkan DPD. Ya penuh pertimbangan lah saya. Sampai saya tanya tuh, kan dewan berapa gajinya sebulan? Saya tanya, berapa sebulan? Saya pikir-pikir lagi. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah saya bulatkan. Dulu orang tua saya nggak setuju, ibu istri saya nggak setuju. Saya kasih penjelasan sama istri. Ya terutama saya minta restu sama istri ya. Minta ridho sama orang tua. Karena istri itu dia harus mau berbagi tentang saya untuk kepentingan lebih besar. Karena kalau saya berbagi perhatian lah, ya bilang kamu kalau Dek nanti kalau saya sudah jadi, kalau saya lebih banyak mementingkan masyarakat, kamu jangan cemburu, jangan apa. Kalau kamu siap, saya jalan. Tapi kalau kamu nggak siap, saya nggak ikut. Bismillah ya Bang, kita sama-sama sholat. Jadi saya kalau sama istri itu ngambil keputusan itu kita selalu sholat malam bareng. Sampai per detik ini kita sholat malam bareng. Kadang-kadang kita maaf-maafan kalau ada yang salah.
Jadi memang saya terapkan kami sholat berjamaah, sholat malam juga sama-sama seperti itu. Jadi awalnya istri agak ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Dan akhirnya ditemukanlah jawaban yang ditunjukkan oleh Allah, ini Ya, jalan untuk bisa berbuat lebih lagi. Sampai sekarang persyaratan saya masuk ke DPD itu memang dipermudah. Makanya saya kira umroh kemarin guru-guru, karena mereka yang berjasa memberikan ilmu kepada saya, bisa dari SD, SMP, SPMA. Emang saya Bu, saya kasihkan, saya doakan saya tentang pilihan saya untuk maju di DPD. Kalau sekedar ingin duduk, ingin peteng-peteng aja, saya jalankan anggota DPR dari provinsi atau dari kabupaten aja tenang. Apa kenapa saya ambil yang lebih besar? Karena korps saya kan ratusan juta orang, nah, jadi saya di situ ingin. Karena DPD, karena saya orangnya marketing kan, istilahnya, ya punya kekuatan kita untuk bernegosiasi, untuk punya argumen, ya seperti itu. Ya kalau sebagai pengusaha, insya Allah saya cukup untuk anak-anak saya sama keluarga saya. Yang kalau jadi DPD nanti ya layaknya kita bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi seperti itu. Kita balik lagi ke masa lampau Bang KR nih. Bang KR tadi menyebutkan kalau istilah Bang KR ini juga dulu sebelum menjadi pengusaha ini sebagai atlet pemain sepak bola ya. Pemain sepak bola, kemudian kenapa terhenti? Dan juga tadi saya dengar ketika terhenti itu justru salah satu orang yang Bang KR bawa umroh ini adalah orang yang menghentikan langkah Bang KR untuk menjadi seorang atlet. Bukan menghentikan. Jadi saya dulu tuh emang faktor ekonomi nggak ada, jadi saya sekolah pun antah berantah, tidak pelatih bola. Dulu waktu tingkat kabupaten saya tidak diajak, tidak masuk tim, ya berbagai alasan lah, karena saya dulu orang bandel dalam komplek. Ya terima, akhirnya waktu tingkat nasional saya dibawa di Liga Bogasari. Ya mungkin beliau, saya dapat omongan dari luar lah bahwa beliau mau berpikir karena ya orang tua saya juga perokok kan gitu kan, jadi perokok, seakan-akan saya dituduh merokok juga karena saya selalu bawa orang di komplek tuh bandel, taunya orang tuh saya bandel gitu, bandel. Ya sudah, akhirnya lambat laun bisa dikasihkan kejelasan seperti ini, akhirnya kita sampai sekarang berteman. Ya saya anggap mereka ya istilahnya udah jalan Allah lah seperti itu. Kalau saya ngikutin terus main bola kaki, ya sampai sekarang saya tetap masih jadi atlet, walaupun tua jadi pelatih bola, jadi apa. Bukan berarti kita nggak jadi atlet bola kaki, kita tidak cinta bola kaki, tapi saya tetap cinta bola kaki. Suatu saat nanti saya mau bangun klub juga. Tapi alhamdulillah saya udah punya regenerasi, Karisma Trisanda Junior udah ada, anak saya laki-laki satu ada. Insya Allah dia jadi pemain bola nanti ke depannya. Insya Allah seperti itu. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bang Karim. Ya nggak sampai ke bapaknya, ya anaknya lah nanti seperti itu. Terlepas nanti ke depannya anaknya keinginannya apa ya, tapi kita arahkan. Iya. Baik, kemudian Bang KR memilih untuk menjadi apa istilah independen ya, DPD, tidak bergabung ke partai. Kalau Bang KR sendiri menilai untuk Riau ini apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Riau? Yang jelas karena ini bicara daerah ya, ya istilahnya ya pembangunan. Selain dari pembangunan APBN, ya kita berusaha membawa investor-investor untuk berinvestasi di Riau. Di Riau ini kan ada Dumai, ada apa, ya kita coba welcome ke sini. Kita buat kalau investasi banyak, lapangan pekerja tercipta, ya semua masyarakat itu pasti sejahtera. Ya kita tahu kan di atas minyak, di bawah minyak. Cuman sudah 66 tahun ini Riau berdiri, rasa saya keadilan pembangunan ini belum sebanding lah apa yang dari sini dibawa ke pusat. Artinya apa? Kita butuh pemimpin-pemimpin yang ngotot untuk untuk merebut pusat itu ke sini seperti itu. Salah satunya ya Bang KR lah, maju. Ya saya punya strategi masing-masing lah. Kalau diberikan amanah ini, saya punya strategi masing-masing gimana untuk bawa ini ke sini. Ya, istilahnya pandai-pandai lah negosiasi seperti itu. Ya jangan pernah takut lah kalau untuk kebenaran kan seperti itu. Tapi yang betul-betul di jalan yang lurus, jalan yang apa seperti itu. Tapi kalau untuk soal lobby senang lah ya. Mantan marketing. Ya itulah Tuhan memberikan saya kelebihan untuk bernegosiasi, ketemu siapa, keahlian untuk negosiasi. Ya istilahnya jangan pernah malu apapun yang kita lakukan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Nah, ya harus kita ngemis, harus kita minta ini hal ya cara kita membujuk minta lah, gimana trik-trik kita itu, itu nanti kalau sekarang kita dibuka nanti nggak bisa. Tapi ada trik yang penting Rio dapat. Iya, yang penting dapat Rio, betul. Dari 12 kabupaten kota sudah kemana saja nih Bang KR? Insya Allah sudah keliling semua lah. Sudah semua keliling ya. Saya sih pada intinya keliling memperkenalkan
saya mencoba di politik ini, bisa nggak kita hanya bermodalkan, istilahnya bukan bicara, ya kita tahu tahun politik bermain uang, bukan berarti kita nggak butuh uang. Betul. Butuh operasional pasti, tapi kalau Iya. kita main beli suara tuh bagi saya nggak mau, karena nggak sesuai dengan hati nurani saya. Tapi kalau kalian mau bekerja, ini gaji kalian, silahkan. Perkara kalah dan menang tuh udah hal biasa. Iya. Nah, kalau kalah, ulang lagi 2029. Nah, jadi pengusaha lebih besar lagi. Jadi saya nggak terlalu saya posisikan, wah nanti kamu begini, enggak ada. Karena saya berpikir rezeki sudah tertakar, tak akan tertukar. Betul, betul. Seperti aja ya, terwujud dan tak terwujud tetap sujud. Nah, ya mana tahu Allah tuh punya rencana lain di balik itu semua. Kalau kita terlalu berambisi, terlalu begini enggak. Makanya saya bilang, saya santai-santai aja. Besok masa tenang saya pergi umroh. Iya, Biarkan aja lah. Bilang. Tim susah gimana? Harus punya data ini. Udah, urus aja. Yang penting kita tetap bekerja, ikhtiar. Kita juga punya strategi. Sampai sekarang udah kita sebarkan, udah apakan, atribut. Nah, seperti itu. Oke, dari 12 kabupaten kota, macam mana istilahnya sambutan dari masyarakat ketika Bang KR datang ke sana? Ya, saya bicara tentang diri saya sebagai pengusaha. Terus yang guyonnya itu, saya kemana-mana itu bicara tentang tukang urut. Tukang urut, kenapa tukang urut? Ada Karena apa? bagi saya kesehatan itu adalah poin pertama kita. Banyak uang kalau nggak sehat apa? Betul. Jadi saya kalau ketemu orang, saya itu bisa ketemu petinggi-petinggi negara itu karena gara tukang pijit. Jadi tukang pijit Pekanbaru ini sudah sampai ke tingkat nasional, Iya. ngurut-ngurut para menteri, yang belum tuh cuma presiden. Jadi di situ saya bilang, saya strategi buat tukang urut. Nah, sampai sekarang pun saya kemana-mana kalau ada punya sakit saraf kejepit, stroke, boleh nanti ada tim kita yang untuk bantu ke sana. Insya Allah sembuh. Dan alhamdulillah sampai detik ini udah ratusan orang yang saya bawa, insya Allah sembuh. Direktur ini semuanya udahlah. Jadi saya perkenalan saya sama mereka petinggi itu ya gara-gara tukang urut. Nah, artinya apa? Saya punya kemampuan untuk memberikan untuk kemajuan nilai jualnya Riau. Alhamdulillah tukang urut saya bisa naik kelas. Iya. Ya, nanti lagi tempat-tempat wisata. Iya. Nah, ya seperti itulah saya pada intinya. Karena saya jiwanya marketing, ya apapun saya lakukan kalau itu kebaikan. Jadi saya ketemu dimanapun saya pasti bicara tukang urut. Punya sakit apa? Cobalah kalau Mbak Puan, keluarga sakit, Iya. sembuh dalam penyakit itu. Terima kasih kita besar kan? Betul. Nah, betul. istilahnya karena kalau sembuh ini kan bukan perkara masalah uang. Iya, betul. Kalau yang orang-orang kaya sakit punya uang mau kemana aja bisa. Tapi efeknya gimana? Tapi ini tanpa uang yang besar, boleh dikatakan hanya mereka uang beli minum aja bisa sembuh. Nah, itu bahagia saya bisa orang sembuh. Jadi saya betul setiap ada yang sakit saya selalu kalau sakit nanti saya bawa ke Pekanbaru, nanti saya antar ke sana. Itu aja. Niat saya ngantar itu aja. Cuman kita sampaikan bahwa saya mencalon itu aja. Yang penting kita berbuat baik, pasti Allah balas baik. Seperti Betul, itu. betul. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Makanya saya bilang, Insya Allah, ya. kalau guyon-guyon tuh, saya ini pemilik perusahaan kalau lagi ngopi-ngopi, Iya. kadang ditelepon sama kawan, Man, saya besok mau urut, tolong ambilkan nomor antre telepon ya. Bayangin coba, tukang urut juga saya harus laporkan, harus saya telepon, ini tamu saya, ini apa. Jadi marketing urut, artinya apa? Saya nggak punya gengsi, nggak punya nggak apa kita malu-malu. Itu kan Iya. kebaikan. Sembuh dia, yang saya dapatkan pahala. Betul. Nah, Allah pasti Betul. membalas kan? Betul. Ngapain ya? Maka orang ketawa, kok Man ya, bisnis kok miliaran ya? Bisnis kok miliaran? Jadi marketing tukang urut juga katanya. Lah iyalah, atas kebaikan, apapun kita apakan. Mereka tak mampu datang ke Pekanbaru, kita fasilitasin, kita kirim. Penginapan kita siapkan. Iya. Apa-apa kita siapkan. Kebetulan abang saya ada bangun hotel di Arifin, ya saya juga ikut dikit-dikit lah. Iya. Iya, di situ ya. Saya bilang kalau ada tamu-tamu saya nginepkan ke situ. Jadi kalau orang mau berobat pasti kita antar. Ya kalau ada nanti saudara-saudara Mbak Puan atau teman-teman di sini yang saraf kejepit, yang stroke, yang mah kronis, nah sini ke Bang KR kita bawa. Ke sana. Artinya apa? Walaupun kita tidak punya kemampuan untuk mengobati, tapi kita bisa punya kemampuan untuk memberikan dia ke sini. Itulah Iya, membuka hebatnya, jalan ya. membuka itulah kehebatan seorang negosiator. Iya. Jadi kita nggak perlu kita bisa tukang pijit, tapi kita bisa mindahkan seperti itu. Dan insya Allah kedepannya kalau diberikan amanah, yang dari sana tuh kita pindahkan di sini. Wih, Seperti itu. Baik. Kemudian terakhir nih Bang KR, menjadi seorang DPD itu kan cukup sibuk ya. Macam mana nanti ke depannya Bang KR ini membagi waktu antara melayani masyarakat, keluarga dengan perusahaan yang sedang dijalani? Insya Allah kalau saya sudah terpilih, sudah disumpah atau diapakan, semua perusahaan itu saya serahkan kepada adik-adik saya dan teman-teman yang ini yang udah punya kemampuan, udah saya persiapkan semuanya. Iya. Semua sudah dipersiapkan, sampai saya pun untuk
pulang terakhir pun udah saya siapkan. Iya. Di mana saya mau ditaruh, di mana saya mau udah saya persiapkan. Artinya lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jadi semuanya dari hal detail udah saya persiapkan. Ya, saya udah punya kaderisasi, ada ini. Semua yang datang ke sini ini punya kesempatan untuk mengembangkan perusahaan yang ada. Iya. Artinya itu bukan perusahaan saya. Allah menitipkan ke saya rezeki mereka melalui saya. Ayo sama-sama kita besar seperti itu. Insya Allah nih, Nah. misal deh kata kita berhayal tadi Berhayal, ya, betul. berhayal. Ternyata Sebang KR ini betul duduk, nih, dapat rezeki dipercaya oleh masyarakat duduk. Apa hal yang pertama kali akan dilakukan? Ya kita ramah adalah ya kita melihat melihat untuk pembangunan di Riau. Yang Iya. pertama adalah kita menjadi wadah. Iya. Siapapun yang terpilih kita diskusi semuanya. Iya. Mereka yang terpilih ini semua ini kan berbagai warna-warna. Betul. Nah, jadi kita kumpulkan, hilangkan semua warna untuk Riau. Iya. Sama gubernur kita buatkan acara diskusi-diskusi untuk pembangunan Riau sesuai dengan topoksi masing-masing. Kalau kami kan nggak punya anggaran, nggak Iya. punya apa, tapi kan mengawasin. Betul. Tapi dengan PIN yang ada di sini ini kita bisa minta-minta juga kemana-mana. Tolong dong, adil dong sama Riau. Iya. Kita ngotot, kita Iya, ngotot. betul. Seperti itu. Artinya ya, ini kan kita baru tahu. Artinya saya belajar, bukan belajar, di politik ini, DBT ini kan mengawasin. Ya istilahnya kalau kita bisa di pusat minta untuk bangun Riau yang biasanya cuma dapat 5 perak, kita bisa alihkan jadi 100 perak, Iya. seperti itu. Ya di lobby lah. Yang jelas Oke. ya yang tidak pantasnya, tidak apa ya kita apakan, seperti itu. Wah, luar biasa. Yang penting kita bersatu untuk bangun Riau, siapapun yang terpilih, kita buat wadahnya, kumpul, kita diskusi apalah yang mau kita apakan. Kau punya kekuatan mana, Kadang-kadang mereka punya kekuatan tapi nggak punya jalan. Iya, Nah, betul. kalau saya kan punya relasi, Aksesnya, ya. akses ke sana, tapi saya tidak punya kebijakan. Iya. Nah, itulah yang kita satukan. Artinya kita samalah dengan sapu. Kalau sapu lidi itu cuma satu kan kuatnya nggak bisa. Tapi kalau Iya. banyak kan bisa. Seperti itulah. Wah, luar biasa gitu. nih masyarakat Riau, apalagi nomor Bank KR nih nomor cantik ya. Nomor 14 dan jangan lupa dipilih 14 bulan 2 14, 2024. hari kasih suara, gitu. Hari kasih suara, ingat pokoknya angkanya 14. 14. 14. Seperti itu. Baik Bang KR, bincang-bincang kita luar biasa sekali. Sebetulnya panjang nak dibincangkan, tapi kita terhambat oleh waktu. Pastilah semuanya punya waktu kan. gitu. Iya, tentunya kita mendoakan mudah-mudahan apa yang terbaik untuk Bang KR dengan wacana-wacana yang sudah terbayangkan, sudah terkhayalkan untuk kemajuan Riau, untuk kesejahteraan masyarakat Riau tentunya Bang KR. Bersemangat Bang, ya. 14 Februari 2024. Baik Pak Cik Macin, Cik Tua dan Puan, bincang-bincang kita bersama dengan Bang KR pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Cik Macin dengarkan boleh diambil hikmahnya atau mungkin boleh dipilih juga orangnya sekalian Pak Cik Macin, Cik Tua dan Puan. Ya, akhir kata saya Puan Asma. Iya Bang KR, makasih sudah datang Siap. ya. Oke, makasih. Iya, selamat berjuang selanjutnya setelah Siap. ini ya. Dan akhir kata saya Puan Asma beserta seluruh kerabat kerja bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tersebutlah nama desa Dayak Tandun, lahir putra berdarah Melayu. Meranti ayahnya, Sunda ibunya, Karismandri Sanda diberi nama. Seorang putra santun dan berbudi, Karismandri Sanda berjiwa pemimpin, bertekad hati membangun negeri. Dedikasinya yang tak diragukan lagi, semangat di hati majukan negeri. Karismandri Sanda tersebut namamu, sosok muda gigih yang sederhana. Dia sosok muda yang bersahaja, dia sosok muda yang karismatik. Karismandri Sanda, baktikan jiwamu untuk membangun
semangat di hati majukan negeri. Karisma Risanda tersebut namamu, sosok muda gigih yang sederhana. Dia sosok muda yang bersahaja, dia sosok muda yang karismatik. Karisma Risanda, baktikan jiwamu untuk membangun negeri tercinta. Doa tulus kami dari hati untukmu Karisma